Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Sudah lama banget ya kita nggak bahas HP batangan X Jepang ya, karena belum ada tipe baru yang masuk dengan harga yang murah tapi punya spesifikasi yang bagus. Kali ini ada tipe baru yang masih hangat dan menarik banget untuk dibahas, yaitu Kyocera Torque KYV41 atau versi AU dari Kyocera Torque G03 yang keluar pada tahun 2017 di Jepang. HP ini bisa kalian beli dengan harga kisaran 800 ribuan. Ini tergantung kondisi ya, tingkat kemulusannya. Kalau punya saya ini kondisi paling mulus. Dari segi penampakan desain memang terkesan kuat dan kekar ya, karena HP ini masuk dalam kategori rugged smartphone atau HP outdoor. Dan jujur, HP ini punya bahasa desain yang cakep banget di mata saya, apalagi warna merah yang saya punya ini. Kesannya berani banget. Sebenarnya ada 4 varian warna, yaitu merah, biru, hitam, dan hijau. HP ini punya desain benjolan berbahan karet pada setiap tepiannya layaknya anti crack. Nah, ini untuk melindungi dari benturan. Karena HP ini punya hampir semua sertifikasi seperti tahan air, tahan benturan, tahan suhu, dan yang paling mantap punya sertifikasi uji coba militer yaitu MIL STD810G. Terus untuk bagian frame kanan kiri berbahan dari metal, sedangkan di bagian back covernya berbahan dari plastik. Untuk penempatan tombol di samping kanan ditempati shutter kamera berbentuk bulat. Terus tombol power yang menjadi satu dengan sensor umdai sidik jari yang performanya udah mantep banget, cepet dan responsif. Nah, kalau kalian lihat di sini bagian bumper sensor umdai sidik jarinya ada yang cuil, ya wajar aja karena HP ini kondisi second, jadi ya untung-untungan. Terus di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm yang tertutupi oleh katup. Di sisi kiri ada tombol volume, ada sebuah tombol pintasan yang secara default berfungsi untuk menyalakan flashlight. Dan ada sebuah lubang untuk kita ikatkan strap. Kemudian di sisi bawah ada port USB Type-C yang sama juga tertutupi oleh katup. Lanjut di bagian belakang ada dual kamera yang setupnya nanti akan kita bahas di bagian kamera dan LED flash. Nah, bagian back covernya ini bisa dibuka ya dan tanpa terkunci baut yang biasa umumnya kita temui di rugged smartphone lainnya. Caranya kita putar aja sebuah kunci yang ada di sini dan itu mudah banget, bisa pakai kuku. Di dalamnya masih ada sebuah cover lagi yang menutupi baterai yang dikelilingi shield karet untuk menghalangi masuknya air. Covernya ini ditempati sebuah coil untuk wireless charging. Nah, baterainya di sini bisa dilepas dan punya kapasitas 2940 mAh. Kemudian di sini ada satu slot SIM dan slot micro SD. Untuk mesin HP ini memang rapet banget, terbungkus oleh rangka. Nah, ini untuk menghalangi masuknya air dan debu. Kemudian di bagian depan, tepat di bawah layar, ditempati speaker yang menurut saya udah pas banget. Mau digunain di posisi apapun gak takut tertutup. Di sini punya 2 speaker, tapi mono, bukan stereo. Katanya bisa mengeluarkan volume suara melebihi 100 desibel, dan memang benar aja. Keluaran speakernya itu kenceng, pun begitu juga punya kualitas yang udah mantep. Kalian langsung coba dengerin aja deh. Terus di atas layar ada kamera, sensor-sensor, dan LED notifikasi. Loh, kok nggak ada lubang untuk earpiece? Ya, karena HP ini pakai teknologi Smart Sonic Receiver. Jadi gelombang suaranya itu ditransfer ke layar. Lanjut ke bagian layar, HP ini punya layar yang mungil di zaman sekarang yaitu 4,6 inch dengan aspek rasio 16:9. Sudah terproteksi oleh Dragon Trail X Glass dan dari bawah juga sudah tertempel tempered glass berbahan kaca yang punya kualitas bukan abal-abal. Terus punya resolusi SD dan panelnya TFT. Apa? TFT? Jangan salah, meskipun TFT tapi punya kualitas jauh dibanding TFT biasa. Lebih baik dibanding PLS TFT punya Samsung yang katanya setara IPS, bahkan dibanding IPS HP umumnya. Ya, karena HP ini pakai panel ID GDI atau Japan Display INC yang banyak digunakan oleh iPhone selain layar OLED. Dan memang kualitasnya istimewa. Warnanya itu tajam dengan sudut pandang yang luas. Tidak mengalami distorsi warna dilihat dari sisi manapun. Layar 4,6 inch dipasangi resolusi SD, kerapatan pikselnya udah cukup banget.
Lihat aja di zaman sekarang yang rata-rata 6,5 inch, masih banyak yang pakai resolusi yang sama dengan HP ini, yaitu HD. Kemudian untuk software, HP ini pakai Android versi 8.1 Oreo di versi terupdate saat saya cek di pembaruan sistem. UI-nya lebih ke stok Android, tampilannya itu simple, cuma sedikit kustomisasi di bagian icon menu menyesuaikan tema bawaan yang ada dua. Terus untuk masalah aplikasi bawaan, kondisi saat saya beli sudah bersih dari aplikasi bloatware bahasa Jepang keluarga AU. Ya mungkin memang sudah di bloatware sama si sellernya. Untuk bahasa hanya ada dua, yaitu Inggris dan Jepang, nggak ada bahasa Indonesia. Terus untuk masalah sinyal ini aman 4G semua operator kecuali yang belum saya coba, yaitu smartphone karena nggak punya kartunya. Dan saya akui kalau penangkapan sinyalnya itu kuat. Untuk cek pulsa aman, nggak ada kendala. Fitur NFC ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Masuk ke bagian spesifikasi hardware, HP ini ditenagai prosesor Legend Qualcomm Snapdragon 625 14 nanometer fabrikasi. Octa-core 2,0 GHz, GPU Adreno 506, RAM 3 GB dan ROM 32 GB. Di harga 800 ribuan dibanding HPX Jepang lainnya, spek seperti ini udah oke banget. Apalagi Snapdragon 625 di zamannya terkenal akan kestabilan performa dan hemat dayanya. Kalau di zaman sekarang ya masih so-so aja. Untuk penggunaan sehari-hari seperti multitasking dengan RAM 3 GB ya masih cukup. Apalagi UI bawaan HP ini memang ringan banget. Sistemnya cuma memakan RAM sekitar 400 MB. Dengan spesifikasi di atas mendapatkan skor Antutu benchmark di angka 117 ribuan. Memang secara performa masih lebih enak dibanding prosesor MediaTek Helio G25 ataupun G35. Untuk main game sekelas Mobile Legends masih lumayan enak di settingan high dengan mode high frame rate nyala. FPS drop masih ada tapi overall masih sangat playable. Terus untuk game PUBG Mobile masih sangat playable pada settingan tertinggi yang didapat, yaitu Smooth High. Ya meskipun nggak bebas dari frame drop, tapi masih aman untuk dimainkan. Gyro responsif karena urusan sensor HP ini lengkap. Ada gyro hardware dan ada juga sensor yang di HP lain jarang ada tapi di HP ini ada, yaitu sensor tekanan. Lanjut ke bagian kamera, HP ini punya dua kamera belakang yang masing-masing beresolusi 13 MP sebagai lensa utama dan 2 MP lensa ultrawide. Ya, punya lensa ultrawide dengan sudut pandang sampai 135 derajat. Terus untuk kamera depan punya resolusi 5 MP. Untuk menu kameranya cukup banyak, ada mode auto, action overlay. Fitur ini sangat menarik, memungkinkan kita mendapatkan data seperti kecepatan, jarak, dan ketinggian. Fitur ini bisa digunakan untuk foto dan video. Terus ada mode manual, slow motion, time lapse, sport, dan mode yang juga menarik adalah mode di dalam air. Di mode ini otomatis layar sentuhnya mati dan kita gunakan beberapa tombol fisik untuk mengoperasikan. Hasil dari semua kameranya masih terbilang bagus di zaman sekarang. Nah, langsung aja kalian lihat hasilnya sebagai berikut. Rekaman video dari kamera belakang lensa utama, ini resolusi Full HD dan ada yang namanya itu stabilizer. Sedangkan ini untuk hasil lensa ultrawide resolusi Full HD, bisa juga pakai AIS. Memang sudut pandangnya itu lebar banget ya, karena punya 135 derajat. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya, sama juga bisa merekam dengan resolusi Full HD.
dan juga bisa pakai yang namanya AIS. Untuk hasilnya gimana menurut kalian? Meskipun HP ini punya kapasitas baterai cuma 2940 mAh, tapi punya ketahanan yang lumayan awet ya, karena layarnya itu kecil, resolusinya juga cuma HD. Di tes menggunakan aplikasi PCMark, dapat baterai life yang mengesankan di 10 jaman. Saya coba geber main game Mobile Legends dengan menggunakan jaringan data seluler, dari 96% ke 9% masih bisa tembus di atas 3 jaman. Dan ini akan lebih awet jika kita gunakan tanpa main game. Sayangnya pengisian dayanya cukup lama, dari 3% ke 100%, butuh waktu 2,5 jam. Beberapa info di internet katanya support Qualcomm Quick Charge 3.0, tapi nyatanya daya yang masuk cuma 10 watt aja. Ini sudah saya coba pakai dua charger yang support Qualcomm Quick Charge 3.0, hasilnya sama aja. HP ini punya fitur wireless charging 6 watt. Daya segitu di zamannya udah umum. Dalam waktu 3 jam mampu mengisi daya 70%. Dan untuk mencapai penuh butuh waktu sekitar 4,5 jaman. Fitur yang cukup berguna semisal ngecas ditinggal tidur di malam hari. Oke, itu aja ulasan saya mengenai HP Kyocera Torque KYV41. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian punya pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.